Tuhan, tidak habis-habisnya kami menaikkan syukur untuk anugerah puji-pujian yang Engkau karuniakan kepada kami, yang mewakili akan kedalaman hati kami, betapa rindunya kami untuk mengatakan segala sesuatu yang kami tadi nyanyikan. Tuhan, pengalaman dengan Engkau yang begitu personal, yang kami sangat nanti-nantikan dari waktu ke waktu. Tuhan, terima kasih kami boleh berhimpun pada malam hari ini untuk ibadat pengutusan ini. Tuhan, tolong supaya Engkau berkenan untuk segala sesuatu yang kami akan lakukan. Dan kiranya Tuhan menolong hati dan pikiran kami, sehingga kami betul-betul menjadi kumpulan dari anak-anak Tuhan yang mengasihi Engkau, yang memang kami menginginkan untuk diutus oleh-Mu sendiri. Dengarkan doa kami Tuhan, oleh karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami kasihi, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Mungkin sudah lebih dari 10 tahun saya tidak berdiri di mimbar ini. Ya, udah lama sekali ya. Jadi senang bisa kembali lagi berdiri di mimbar yang sama. Saudara, sebetulnya itu setiap kali ada ibadat pengutusan seperti ini ya, saya selalu mempunyai pikiran yang memang secara personal yang menjadi keunikan saya percaya. Saya tidak mau bermain sandiwara, pura-pura gitu. Tapi pada saat yang sama saya merasakan betapa sulitnya ya, untuk menjadi genuine di hadapan Tuhan. Sebetulnya formalitas dengan kita itu kumpul lalu mendoakan mahasiswa-mahasiswi yang akan diutus itu. Apa sih yang sebetulnya sedang kita lakukan ini ya? Nah, saya percaya sekali bahwa sebenarnya ini ya memang dari dulu ya menjadi tradisi dari sekolah ini. Kami itu ingin seriousness, ingin betul-betul serius. Kalau dalam Yohanes pasal yang ke-20, Yesus mengatakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku akan mengutus kamu. Nah, kami percaya bahwa itu serious matter ya, hal yang luar biasa sekali ya. Tapi pada saat yang sama, hal yang kita idealkan itu realitanya ya di dalam hati kita masing-masing itu berbicara secara berbeda, completely. Saya sendiri sudah beberapa kali menjadi mahasiswa yang diutus gitu ya. Saya merasa bahwa sebetulnya tidak ada orang kasih tahu gitu ya, betapa seriusnya pelayanan seperti itu. Sehingga 3 kali atau 4 kali saya melakukan pelayanan ketika masih 18-19 tahun itu usianya. Saya melakukan hal yang stupid banget gitu. Jadi saya tidak melakukan hal-hal yang bisa saya banggakan. Barangkali aktivis-aktivis di gereja itu mereka lebih serius dari saya. Saya suka menarik perhatian dari pemuda-pemuda yang lain hanya untuk berteman dan bercanda-canda begitu ya. Kesana kemari. Dan melakukan hal yang tidak ada gunanya ya. Sehingga saya bisa mengerti sekali ya. Jikalau di antara kalian nanti masuk di dalam gereja dan itu pimpinan gereja itu akan pandang sebelah mata. Oleh karena ya biasanya yang masih tuyang itu
itu tidak mengerti ya sebetulnya sedang dilakukan. Bahkan memimpin akan persekutuan remaja. Saya ingat sekali ya, saya merasa sangat envious sekali dengan seorang teman yang sudah senior yang memimpin gitu. Kok bisa ya dia memimpin begitu bagus gitu. Saya tidak punya apa-apa gitu. Itu tahun 67, 68. Jadi long time ago. Jadi saudara saya kali ini ingin kita memikirkan mengenai satu topik antara idealisme dan reality. Saya ingin kita melihat dari Matius pasal yang ke-10. Matius pasal yang ke-10 mulai ayatnya pertama itu adalah Yesus memanggil ke-12 murid. 12 rasul. Dan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah, inilah nama ke-12 rasul itu. Nah, pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Yakobus anak Sabidius dan Yohanes saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius pemungut cukai. Yakobus anak Alfius dan Tadius. Atau seringkali disebut Judas itu juga. Anak Simon. Dan Simon orang Zilet. Dan Judas Iskariot yang mengkhianati dia. Dan ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dan pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Aku memberikan pula dengan cuma-cuma. Saudara, ketika saya itu melihat pemilihan rasul-rasul itu, saya mulai pikir ya, kenapa Tuhan Yesus itu kok careless gitu ya? Memilih orang-orang yang seperti ini. Sebetulnya itu tidak qualified. Alasannya apa ya? Apa mendadak begitu out of impulsivity? Tuhan Yesus memilih orang gitu. Ya. Yohanes ya, kamu sama saudaramu sekalian gitu ya. Petrus ya sama saudaramu sekalian itu Andreas. Gitu. Kenapa dia memilih Matius ya? Pemungut cukai. Why? Gitu. Yang jelas sekali reputasinya itu jelek sekali. Padahal kalau kita itu mau melihat di dalam Alkitab ya. Misalnya saja 1 Timotius pasal 3, Titus pasal 1 misalnya. Jelas sekali. Memilih, menseleksi, itu ada kualifikasinya gitu. Kenapa Tuhan tidak memakai itu? Jangan orang Kristen baru. Jelas sekali. Orang yang reputasinya dalam masyarakat itu baik. Jangan orang berdosa, pemungut cukai atau apa begitulah. Jelas sekali reputasinya buruk banget gitu. Punya keluarga yang baik. Ya kita tidak tahu mereka-mereka ini.
Cuma saya tuh terus terang aja berpikir gitu ya. Tuhan Yesus tahu enggak sih kalau Yudas Iskariot itu bakal mengkhianati dia? Kalau tahu, kenapa sebagai guru dia did nothing? Dia ngajarin kita untuk caring, peduli, membimbing, mengingatkan, mentobatkan, mendoakan, mengkonsel. Kenapa dia tidak lakukan kepada Yudas? Rasanya dia tidak ngerti loh Tuhan Yesus. Gitu. Oleh karena prosesnya itu baru muncul kemudian ketika hampir perjamuan terakhir itu Yesus baru mengatakan, alangkah baiknya ya orang ini tidak dilahirkan. Kenapa tidak ngomong sejak early begitu? Saya terus terang aja, saya lebih menyukai Yudas dari Petrus. Karena saudara tahu ya, orang kalau berbuat salah berani bertanggung jawab. Nah, kalau kita belajar di dunia ini tahu jago-jago silat atau karate atau ya, samurai gitu ya. Jadi kalau sudah berbuat salah bunuh diri dia. Itu orang yang kita kagumi. Dia tahu sekali, Yudas ini tahu sekali wrong. Aku sudah menjual ya darah orang yang tidak bersalah. Dia kembalikan uang itu dengan gemetaran. Dan dia tahu aku tidak berlayak hidup. Dia gentleman, saudara. Ini calon murid yang bagus banget. Bukan seperti Petrus itu yang sebetulnya itu seorang pengecut, seorang yang impulsif. Kenapa Tuhan tidak menolong dia gitu? Apa Tuhan tidak mengerti Simon Silet itu? Saat itu kan ada 4 mazhab ya. Ada Farisi, Saduki, Esen, dan Silet. Jelas sekali orang ini. Tujuan hidupnya itu hanya mengembalikan lagi kerajaan Daud. Saya percaya sekali Simon Silet ini sangat gelisah sekali. Sepanjang mengikuti Yesus tidak pernah satu kali pun loh. Satu kali pun. Yesus itu mengkritik pemerintahan Romawi. Never even one. Why? Saya tidak mengerti saya. Begitu. Saya tidak mengerti. Kenapa dia memilih orang seperti Yohanes dan Yakobus? Gak punya perasaan mereka itu. Baru saja Yesus cerita dirinya itu akan diserahkan dan dianiaya. Tega-teganya ya. 2 orang itu secara khusus tuh membawa ibunya loh. Minta supaya nanti kalau dalam kerajaanmu duduk di sebelah kiri dan kananmu. Kok bisa? Masa Yesus tidak mengerti? Saudara, pada saat kita pahami seperti ini, terpaksa saya mulai belajar mengenal Yesus gitu. Siapa sebetulnya dia ini? Nah, Filipi pasal 2 itu Paulus mengatakan dengan very clear. Ya, mari kita lihat. Meskipun saudara sudah hafal ayat-ayat ini. Ya, Filipi pasal 2. Yang walaupun kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Menjadi rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Nah, kenapa saya mengambil bagian ini untuk mengenali Yesus gitu ya? Ada 4 ayat lain yang saya ingin baca. Apa itu artinya kenosis? Allah mengosongkan kesempurnaannya. Dia menjadi manusia.
Yang pertama saya ingin membaca dari Ibrani pasal 4. Ayatnya yang ke-15. Itu ya. Sebab imam besar kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, melainkan sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Yesus itu menjadi imam besar yang merasakan. Merasakan itu bukan masalah empathy, saudara. Kalau empathy itu I can feel what you are feeling. Nah, ini larangan dari seorang counselor. Don't ever be sympathy. You have only empathy. Nah, itu artinya seorang counselor yang baik itu hanya merasakan, tapi jangan hanyut. Jangan membuat your emotion itu involved with your client, gitu. Tapi imam besar ini bukan empathy. Dia ikut merasakan emotionally. How? Gitu. Saudara, pada saat kita itu mengutus akan mahasiswa-mahasiswi, saya kalau jujur, begitu saya kenal dengan kalian-kalian ini, saya tahu sebenarnya kalian itu tidak berlayak untuk diutus. Ada di antara kalian yang masih suka masturbate. Tuhan kasih tahu saya tahu 2-3 orang di antara kalian. Kenapa saya diam aja? Bagaimana saya bergumul untuk memilih, mengutus, mendoakan orang-orang yang kayak gini. Saya tahu lebih dari 5 orang di antara kalian tidak pernah membaca Alkitab. Saya tahu mungkin ada 2-3 orang yang hari Minggu tidak ke gereja. Jangan pikir saudara pikir saya tidak tahu. Itu adalah realita. Di dalam kelemahan, saya tidak mempunyai sesuatu resepi untuk overcome. Dan anehnya Tuhanku Yesus itu rela memainkan peran persis seperti saya. Yang seolah-olah bodoh, seolah-olah ceroboh, seolah-olah tidak tahu banyak. Masa saudara pikir Tuhan Yesus tahu semuanya? Nah, ini salah mengerti, saudara. Dia ikut merasakan kelemahan. Oleh karena dia mengalaminya. Dia memilih 12 murid itu. Dalam penilaian luar, dalam 1 Timotius 3 dan sebagainya, ceroboh. Dia salah pilih. Dia memakai pertimbangan yang tidak enough. Dia kurang waktu. Dia terlalu cepat. Tetapi dia tidak berdosa, saudara. Ini hanya level knowledge, level of wisdom yang not yet mencapai. Masa saudara pikir Tuhan Yesus itu langsung itu tahu segala? You misunderstand our Lord. Dan Lukas pasal yang kedua disebutkan. Ayat yang ke-40. Dia tumbuh. Menjadi dewasa. Menjadi lebih bijaksana. Berarti sebelumnya dengan sesudahnya ada perbedaan. He grew in stature. Berarti dalam perawakan tubuhnya psychologically ada tahapan yang dia lewati. Dari kurang mengerti menjadi makin mengerti. Yang tadinya memakai pertimbangan itu hanya dengan 2-3 aspek.
Sekarang memakai 5, 6 aspek. Kemudian 10, 20. That's our Lord. Dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita. Bukan permainan. Oleh karena kenosis itu adalah masalah voluntarily. Independently. Hanya iman yang percaya penuh bahwa ini bukan permainan sandiwara daripada Allah yang menjadi manusia. Ini bukan permainan sandiwara. Real. Ibrani pasal 4 itu dia ikut merasakan. Gitu. Di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Coba lihat ini. 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Seolah-olah dia itu menjadi orang berdosa. Dia tidak berdosa. Tetapi dia memainkan peran seperti orang berdosa. Yang terjebak dengan akibat dari dosa. Lemah di dalam pertimbangan. Efek dari hal-hal yang sebetulnya itu hanya orang berdosa alami. Gelisah, khawatir, takut. Makanya di Taman Getsemani itu, mau mati aku rasanya. Doalah bersama dengan aku. Saudara-saudara berpikir bahwa pemilihan 12 murid itu lahir daripada kesempurnaan rencana Allah. Oleh karena Yesus sudah sepanjang malam berdoa sebelum dia memilih. No. Dia memilih orang-orang yang tidak qualified. Dia memberikan utusan, mengutus yang mereka tidak bisa lakukan. Apa yang Yesus katakan? Bangkitkanlah orang mati. Kapan mereka melakukan? Saudara mau rohanikan hal seperti ini? Hati-hati kita. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat yang ke-9. Dia itu dijadikan miskin. Berarti have nothing. Tidak ada kelebihannya. Supaya kamu menjadi kaya. Oleh karena kemiskinannya. Saudara, ini masalah mengenai kenosis. Ini misteri. Tetapi dia adalah Allah yang memberikan contoh dirinya sendiri yang salah pilih. Dia menemani kita di dalam kelemahan kita. Dia bukan hanya understand dan bisa berempati. Dia ikut kegelisahan kita sebagai dosen yang tahu mengutus murid kayak gini. Latihan homiletik aja juga belepotan, gak karu-karuan. Gimana aku bisa mengutus orang kayak gini? Dia bisa merasakan kegelisahan saya. Ketidakberdayaan saya. Perasaan hopeless dan helpless. Perasaan malu. Kalau sampai nanti orang lain itu tahu yang sesungguhnya. STTRI mengutuskan orang-orang kayak gini. Dia menemani kita, saudara. Dia merasakan ini. Tetapi saudara, dengan kita mengerti bahwa dia bersimpati dengan kita. He is with us ini. Kita perlu hati-hati.
Kita tidak boleh lalu memanipulir ini, lalu take for granted gitu ya. Oh, karena memang aku dari dulu belum bisa khotbah, ya sudah. Oleh karena aku memang biasa itu tidak ada saat teduh. Jadi di tempat praktek ya biasa gitu. Yuk hati-hati. Oleh karena kita ini sedang dibentuk serupa dengan dia. Sehingga kita mengikuti jejaknya. Yang dia belajar untuk menjadi lebih wise. Lebih konsisten. Lebih keras kadang-kadang. Dia belajar untuk menjadi lebih seolah-olah ngerti segala-galanya. Meskipun pada saat-saat yang terakhir dia masih mengerti, tidak tahu. Dia ditanya, kapan kau akan kembali? Anak manusia tidak tahu. Tidak ada satu orang pun tahu. Kecuali Bapa. Dia bohong? No. Dia memang tidak tahu. Justru hanya iman yang sebetulnya membuat kita itu mengerti apa yang Yesus sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Yang weak, dosen-dosen yang tidak konsisten. Kita tidak mempunyai waktu cukup untuk membina mahasiswa satu demi satu. Dan kita berani mengutus ini. Luar biasa sekali. Saudara kalau tidak take it seriously sudah tidak mengerti betapa ini suatu permainan yang berbahaya sekali. Ini bukan suatu formalitas dari sekolah teologi yang sok gitu ya. Kita sedang sungguh-sungguh mau serius. Ini something yang risky business. Nah Paulus ngerti itu. Baik kasih karunia Tuhan itu. Seapa sebetulnya. Sehingga dia sadar sekali. Dia mencoba mengevaluir dirinya dan mengatakan di dalam diriku ini loh. Masih ada dua macam hukum ya. Roma pasal 7. Akal budiku ingin sekali untuk mengasihi Tuhan. Tetapi ada hukum darah daging ini. Saya tidak tahu apa yang Paulus gumulkan. Tetapi sinful nature persis seperti saudara-saudara dan saya. Dia masih alami sungguh terus menyeret aku ke dalam perhambaannya. Perhambaan dosa ini. Aku manusia celaka ini. Makanya dia itu mengatakan, aku melatih tubuhku. Siang malam. Begitu rupa. Jangan sampai. Anugerah kasih karunia itu aku lecehkan. Ya. Jangan sampai aku sendiri memberitakan Injil dan aku sendiri ditolak nantinya. Kenapa Tuhan itu bersimpati dan menempatkan diri dengan kita? Di tengah kondisi pengutusan yang sangat tidak sempurna. Supaya kita mengerti bahwa He is with us. Hanya iman itu yang meresponinya dan mengatakan Tuhan, I know what is happening, apa yang sedang terjadi. Nah mari kita belajar dari rasul-rasul yang baik itu, yang mengerti itu. Yang kedua, pada saat kita berpikir mengenai idealisme dan realita ini, kita ketemu dengan realita Tuhan ini kok ternyata menjadi seperti ini ya. Rela menjadi individu Allah yang kita itu bisa salah mengerti, salah menilai. Kita bahkan bisa menilainya itu kurang baik. Luar biasa sekali saudara. Suatu kondisi seperti ini ya, saya percaya sekali itu kondisi yang kritikal. Ini bukan suatu kondisi hanya sekedar memberikan kepada kita awareness. Waduh,
Gini ya. Jadi aku belajar dari Paulus lah. Bukan cuma itu. Tapi kritikal. Yohanes pasal yang pertama ayat 11-12 itu mengatakan kalimat seperti ini. Ia datang kepada milik kepunyaannya dan milik kepunyaannya tidak menerima dia. Tetapi bagi yang menerima, dia menjadikannya kita itu anak-anak Allah. Yaitu mereka yang lahir bukan dari keinginan manusia, tapi dari Roh Allah. Sebetulnya bicara apa ini? Saudara, masa kita itu berhadapan dengan kondisi bahwa Tuhanku Yesus ini ternyata kok begini ya. Ini menjadi kritikal, saudara. Kenapa kritikal? Saudara, ada beberapa orang yang luar biasa ya. Antara lain yang pertama itu, ya saya sebutin aja satu orang. Dietrich Bonhoeffer. Pendeta Lutheran dari Jerman pada zaman Nazi Hitler itu. Sampai kepada poin dia akhirnya tertangkap dan sebelum dia dieksekusi, digantung ya. Dari letter from prison ya, dia mengatakan kalimat yang bagus sekali. Dia katanya seperti ini. He is weak. Tuhan itu lemah and powerless. But that's the way. Even the only way that He is with us to help us. Tuhan itu menjadi weak and powerless. Sehingga kita punya reason itu melecehkan dia. Tetapi justru itulah the way. The only way bahkan. He is with us to help us. Caranya dia menolong kita. Nah, saya sebutkan sebagai critical. Oleh karena sekarang iman kita ini tidak mempunyai lagi means, sarana untuk kita demonstrasikan kepada Tuhan. Dan kepada sesama. Oleh karena apa? Iman kepada yang weak. Yang powerless. Kita tidak tahu lagi bagaimana kita beriman kepada dia yang weak and powerless. Tetapi that's the only way in which He is with us to help us. Memang itu caranya Tuhan menolong kita. Pada saat iman itu sudah tidak menemukan sarananya lagi. Esensi iman itu baru nampak. Pada saat iman masih menemukan sarananya to prove. Tersembunyi, saudara. Justru pada saat iman tidak menemukan lagi. Esensi iman yang sesungguhnya itu akan hidup. Saudara, saya melihat surat-surat Paulus ini seringkali saya, gitu. Kagum kejujurannya. Tetapi keunikan teologianya. Itu ya ajaib sekali Paulus ini. Gitu ya. Kepada jemaat di Galatia itu Paulus kan mengatakan kalimat seperti ini. Begitu cepat. Engkau mengganti Injil yang sejati dengan Injil yang palsu. Kalau kita lihat apa itu? Sehingga Paulus mengatakan anatema, terkutuk langkau. Apa itu? Sebetulnya Galatia ini sama seperti kita. Yaitu iman ini ingin membuktikan diri. Saya nanti akan melakukan hal-hal yang baik. Barangkali mulai hari ini saya akan rajin berdoa. Saya rajin mengabarkan Injil. Saya menghafal ayat. Kenapa wrong? Oleh karena iman itu sebenarnya tidak bisa dibuktikan. Begitu kamu ingin membuktikan keselamatan ini, kamu kehilangan esensi iman. Nah, ini yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi, Kristen yang anti Paulus.
Ketika Paulus pergi, mereka datang ke Galatia, mereka itu mengatakan, ya oleh karena kamu itu tidak menghargai perjanjian lama. Sehingga perlu sekali self-discipline itu loh. Nah kamu buktikan bahwa kamu betul-betul itu orang Kristen yang sudah diselamatkan. Nah, membuktikan iman ini. Jika mereka itu mulai ada yang bersunat sekarang, orang-orang Gentile ini. Paulus marah sekali. Anatema, terkutuklah kamu. Saya membaca sampai pasal yang kelima itu, Paulus tidak berhasil menjelaskan. Kepada jemaat Galatia, dia tidak berhasil menjelaskan. Di dalam pasal yang keempat dia mengatakan apa? Dulu kamu itu so good to me. Kamu tidak pernah jijik melayani aku. Kenapa Paulus mengatakan jijik? Kemungkinan oleh karena dia epilepsi, saudara. Zaman itu belum ada obatnya. Jika kalau lagi dia seizure atau kumat itu, lalu ngapain? Oh, keluar air liurnya. Jemaat Galatia itu merawat dengan tidak jijik. Bahkan Paulus ngomong kalimat seperti ini. Jikalau saat itu aku minta engkau mencungkil biji matamu, kamu akan give it to me. Kamu begitu baiknya kepadaku. Tetapi sekarang dengan aku mengatakan bahwa salvation by grace alone. Grace alone. Tidak ada syarat apa-apa. Kamu menjadikan aku musuhmu. Itu ada dalam Galatia 4. Sampai Paulus mengatakan apa? Aku sudah hilang akal. Aku persis seperti perempuan yang mau bersalin. Hopeless. Sakit dan keluar-keluar ini. Itu yang dikatakan Paulus. Tahun 56 dia belum berhasil menjelaskan misteri dari esensi daripada iman yang hidup ini. Apa ini? Baru tahun 58 kepada jemaat di Efesus dia baru ngomong ini. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Memang karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kelahiran baru menyebabkan kamu diselamatkan. Tapi kalimat Paulus itu tidak titik sekarang. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Nah, karena kasih karunia itu unknown. Tidak ada orang mengerti. Bagaimana dia tahu dirinya sudah diselamatkan. Tidak ada orang mengerti. Allah memberikan anugerah kedua. Iman yang bisa memakai sarana. Pada saat kita fokus. Pada saat hati kita itu broken and contrite. Pada saat kita itu lapar dan haus akan kebenaran. Pada saat kita itu ya kan tulus di hadapan Tuhan. Ada sarana-sarananya. Tapi sekali lagi ingat. Betapa pada saat kita fokus kepada sarananya. Yuk kehilangan esensi iman yang sesungguhnya. Makanya itu Bonhoeffer mengatakan kalimat seperti ini. He is weak. Dalam kenosis, Yesus itu menjadi Allah yang weak. Yang powerless. But that's the way, the only way He is with us. To help us. Mari sebelum kita bersama-sama itu melakukan pekerjaan Tuhan. Kita mencoba untuk mengerti. Kenapa Tuhan Yesus memilih murid itu ceroboh? Kenapa kayak gini dipilih? Kenapa dia tidak melakukan hal-hal yang dia sendiri ajarkan melalui rasul-rasul? Mengapa tidak ada selection of quality? Dengan prinsip yang kita semua akan ikuti. Kenapa dia membiarkan proses untuk mendidik murid itu begitu sulitnya. Sampai kepada poin yang terakhir pun tidak ada yang berhasil.
baru Holy Spirit itu yang make them different. Kenapa Yesus tidak berhasil mendidik murid-muridnya? Oleh karena dia ingin menyertai kita. Dia menjadi miskin supaya kita itu bisa menemukan kekayaan yang luar biasa di sana. Ini bukan soal agama. Bukan soal syariah. Ini adalah personal experience with God. Dan biarlah kita ini bersama-sama itu memakai waktu 1 menit untuk merenung ini. Apa yang sebetulnya Tuhan sedang lakukan di dalam keterbatasan kita seperti ini. Dia bukan hanya berempati. Dia simpati. Dia ikut menangis. Dia ikut takut. Dia ikut gelisah bersama kegelisahan kita. Dia ikut khawatir bersama kekhawatiran kita. Dia ikut ragu-ragu bersama keraguan-raguan kita. Menumpangi tangan, mendoakan mahasiswa-mahasiswi yang sebenarnya tidak layak. Tuhan, Engkau tahu hati kami. Engkau tahu pikiran kami. Kami heran Engkau mengosongkan diri sampai seperti ini. Engkau rela kami nilai bodoh. Engkau rela kami nilai kurang bijaksana. Engkau rela kami salah mengerti terhadap Engkau. Hanya untuk menemani kami, Tuhan. Di dalam kerapukan kami ini. Bersamalah dengan kami. Dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa.